para ulama sepakat bahwa ini memang sudah ada Al-Mahdi. Namun semua sangat berhati-hati. Nah, kami ajalah yang kira-kira bonek tuh. Bonek tahu bahasa Arab? Bonekat. Kami berani, inilah Al-Mahdi. Gitu. Nah, itulah yang mungkin mengejutkan ulama dan kehati-hatian. Namun alhamdulillah ada yang menarik. Kami pernah datang ke daerah Nganjuk. Ketemulah dengan Kiai Fadli kalau tidak salah. Dan itu petunjuknya dalam bentuk mimpi lagi. Jadi kami ingin silaturahmi ketika saya safari dakwah ke Jawa Timur, ketemu dengan beberapa yang terkenal, yang viral di sosial media keliling. Salah satunya ke Kiai Fadli. Beliau tidak tahu tujuan kami. Nah, melalui asistennya, monggo silahkan katanya. Dari mana? Di Jakarta. Pada saat pagi kami sampai, kami bermalam dulu di satu rumah penduduk karena terlalu malam. Besok pagi beliau tidak tahu tujuan kami. Kami siapa? Beliau tidak tahu. Beliau katakan, iya siapa? Silahkan ke pondok pesantren. Kiai, saya bilang, kami sampaikan tentang mimpi Muhammad Qasim, tentang apapun. Beliau kaget. Sebentar. Ini berapa orang? 5. Masya Allah. Saya malam bermimpi ketemu dengan teman-temannya Imam Mahdi. Datang ke sini 5 orang dan semuanya bodoh soal agama. Saya bilang betul, kami ini bodoh semua nih karena kami ini bukan ustaz. Tidak ada satupun yang lulusan pondok pesantren. Beliau langsung percaya. Makanya beliau langsung mau disuting kesaksian tentang mimpi Muhammad Qasim. Jadi kedatangan kami sudah dimimpikan oleh Kiai Fadli, bahkan akan ada sahabat-sahabatnya Imam Mahdi datang ke sini. Dan persis jumlah kami seperti itu. Nah, inilah keunikan Mubashir. Jadi beliau langsung percaya bahwa justru beliau mencetak buku mimpi Muhammad Qasim, disebarkan ke kiai-kiai lain, dokumennya lengkap, dan beliaulah salah satu pembela mimpi Muhammad Qasim. Kita sudah sama-sama tahu takdirnya Al-Mahdi untuk dibayat menjadi Imam Mahdi itu hanya sejumlah pasukan Badar. Itu yang Rasulullah sampaikan. Jadi hanya 313 orang. Jadi kita sudah mengukur itu. Dilengkapi dengan mimpi Muhammad Qasim. Mimpi Muhammad Qasim mengatakan, alim ulama sekarang sedang tersihir Dajjal. Artinya ada hubungan ini dengan informasi yang Rasulullah sampaikan. Mohon maaf, ada 7 ulama yang akan juga membayat. Tapi kalau kita perhatikan dari akar kata ulama itu, ternyata dari bahasa Arab katanya bukan ulama hanya dalam konteks agama, tapi ahli. Ulama dalam bahasa Arab sebetulnya kan ahli, bisa jadi ahli IT disebut ulama, ahli ekonomi disebut juga ulama. Namun masuk ke bahasa Indonesia menjadi ulama itu hanya untuk yang pergerakannya di bidang agama. Jadi 7 orang itu belum tentu juga ulama dalam konteks agama. Nah, jadi sesuai dengan didukung lagi oleh hadis baginda Nabi Muhammad SAW, hadisnya yang disampaikan oleh Ali bin Abu Thalib, yaitu menantunya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa manusia akan sampai pada satu zaman di mana Islam hanya tinggal namanya. Al-Quran hanya ada tulisannya. Masjid-masjid megah namun jauh dari petunjuk. Nah, ini ulama lebih banyak menekankan ini. Padahal sebetulnya ini belum selesai. Ternyata masih ada koma. Ulamanya adalah manusia seburuk-buruknya manusia yang berada di bawah kolong langit. Dari merekalah asal fitnah dan kepada merekalah juga fitnah kembali. Silakan dibaca. Ini ada kitabnya, kita foto, teks bahasa aslinya juga kita foto. Jadi sejalan dengan tadi, sejalan dengan mimpi Muhammad Qasim bahwa ulama sekarang tersihir Dajjal.
tidak mengenal Al-Mahdi. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW melengkapi dengan ini. Dan faktanya yang membaiat Al-Mahdi 14 abad yang lalu sudah disampaikan hanya 313 orang dari hampir 2 miliar umat Islam. Baik, kita pakai analogi. Katakanlah satu tokoh Islam, katakanlah ketua PBNU, percaya dengan Imam Mahdi nanti. Mungkin tidak yang membayar hanya 313 orang. Pasti akan jutaan orang untuk membayar. Kemudian, apalagi ini tokoh agama di seluruh dunia kan jumlahnya mungkin jutaan. Nah, maka ini semua ada hubungan. Jadi kami yakin yang 7 orang ini lebih mayoritas, atau kemungkinan yang paling dekat adalah bukan ulama dalam konteks agama. Dilengkapi dengan closing terakhir, kami sudah mendapat petunjuk dari Mubasyirat beberapa orang tokoh yang akan membayar. Ada satu yang sudah terungkap, dan beliau bukan ulama, tapi memang dalam konteks ulama agama, tapi memang beliau seorang ahli yang sudah ada dalam mimpi seseorang yang akan membayar.